Halo teman-teman, selamat datang di channel Predator Ilmu. Jangan lupa untuk di subscribe, like, and share. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk membuka ide ataupun gagasan ataupun wawasan kita untuk melakukan sebuah penelitian. Di sini saya akan mencontohkan sebuah penelitian dengan judul estimasi penentuan waktu kematian dengan metode entomologi forensik. Ketika kita pelajari ataupun kita membaca sebuah istilah forensik, berarti kita membahas tentang bangkai. Nah, entomologi itu sendiri apa sebenarnya? Entomologi ini dibagi lagi. Ada yang namanya entomologi lingkungan. Di sini kita bisa menjelaskan tentang serangga yang ada di lingkungan seperti kecoa, lipas, kemudian serangga lainnya yang kira-kira tidak merugikan terhadap manusia. Kemudian ada insektisida dan akaris. Di sini kita akan menjelaskan tentang insektisida, cara penanggulangan serangga itu sendiri, kemudian akarinya itu termasuk serangga laba-laba. Kemudian ada industrial entomologi. Nah, kenapa harus ada industrial entomologi? Industrial entomologi ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan produksi makanan seperti tepung. Jika ada remah ataupun kaki ataupun bagian dari tubuh serangga, ketika ditemukan, maka bisa untuk diidentifikasi sebenarnya ada serangga apa pada produk makanan tersebut. Kemudian juga sekarang sudah ada pengolahan beberapa serangga yang dijadikan sebagai sumber pangan. Kemudian ada yang namanya medical entomology. Nah, medical entomology ini ditekankan terhadap serangga-serangga atau bertindak sebagai vektor penyakit. Contohnya seperti nyamuk, dia menjadi vektor penyakit Dengue yang membawakan virus Dengue. Kemudian ada agriculture entomology. Nah, agriculture entomology ini lebih membahas tentang hama pada tanaman yang menyebabkan kerusakan pada tanaman. Banyak sebenarnya serangga-serangga yang sangat menjadi pest ataupun hama pada tanaman seperti Homoptera, kemudian ada Diptera, kemudian ada Hemiptera, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang forensik entomologi. Nah, sebenarnya forensik entomologi ini apa sih sebenarnya ya? Gitu. Jadi, forensik entomologi ini kita akan menjadikan serangga sebagai indikator waktu kematian itu kapan sebenarnya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan koleksi serangga yang ada pada bangkai. Pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai dengan fase tulang. Nah, hewan coba yang biasanya digunakan itu bisa kelinci, bisa babi, bahkan bisa jasad manusia yang sudah meninggal. Ini gunanya apa? Kita hanya untuk melihat serangga apa saja yang ada pada saat suksesi pembusukan terjadi. Nah, ini sebenarnya yang akan menjadi indikator mencari kapan sebenarnya dia mati. Pada ide penelitian ini, rumusan masalah yang ingin saya tekankan, bagaimanakah preferensi ketertarikan serangga pada suksesi dekomposisi bangkai. Nah, ini kita mau lihat serangga apa saja yang ada pada bangkai selama dekomposisi bangkai terjadi. Kemudian yang kedua, saya mau melihat bagaimanakah ketertarikan serangga pada setiap fase dekomposisi bangkai. Itu bisa jadi pada hari pertama, kemudian fase pertama setelah dia mati antemortem, sampai dengan fase dekomposisi menjadi tulang belulang. Ini dengan cara kita bisa mengambil serangga yang ada di tanah. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan yang bermakna terhadap jenis serangga pada bangkai kelinci? Di sini saya menggunakan kelinci sebagai hewan coba yang dimatikan dengan pengeluaran darah sempurna dan tanpa mengeluarkan darah. Biasanya digunakan dengan cara eutanasia. Kemudian yang keempat, apakah pengaruh suhu mempengaruhi ketertarikan serangga pada bangkai? Dan yang kelima,
Apakah NH3 berpengaruh terhadap ketertarikan serangga pada bangkai? Nah, ini suhu di lingkungan, kemudian cuaca iklim lain sebagainya bisa kita ambilkan sebagai indikatornya. Kemudian NH3 ini berpengaruh terhadap ketertarikan serangga pada bangkai. Nah, NH3 ini bisa kita cek dengan mengukur kadar NH3 ataupun proses pembusukan asam amino pada daging si bangkai tersebut. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengamati dan menganalisis keanekaragaman jenis serangga pada bangkai yang mati dengan pengeluaran darah secara sempurna dan yang mati tanpa pengeluaran darah, sehingga dapat digunakan untuk perkiraan waktu kematian. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar informasi dalam bidang pendidikan mengenai jenis serangga pada bangkai. Kemudian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para ahli forensik untuk memperkirakan umur kematian dengan pendekatan berbasis entomologi. Dan yang terakhir menjadi sumber bahan masukan bagi peneliti selanjutnya atau menjadi referensi pembanding jika memang menggunakan sampel yang berbeda. Kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini saya asumsikan saya akan mengerjakannya di Kota Banda Aceh, yaitu pada bulan Mei sampai dengan September 2019. Nah, waktu ini tentatif sebenarnya. Jika masa pembusukannya itu mencapai lebih dari 4 bulan, maka akan berlanjut. Akan tetapi untuk penelitian-penelitian tertentu yang memang membatasi waktunya, misalnya dari hibah penelitian yang membatasi waktunya, mungkin bisa lebih dipertimbangkan terlebih dahulu dari membaca jurnal-jurnal orang lain tentang fase pembusukan yang terjadi pada sampel yang akan digunakan. Nah, waktu pengamatan yang saya lakukan itu 3 kali dalam sehari. Yang pertama jam 6.30 sampai jam 7.30, kemudian jam 11.30 sampai jam 12.30, kemudian jam 16.30 sampai dengan 17.30. Nah, waktu pengamatan ini teman-teman bisa menambahkan sendiri kalau misalnya memang mau melihat atau pengamatan lebih pada malam hari, bisa ditambahkan lagi jamnya. Alat dan bahan penelitian yang digunakan itu apa saja sebenarnya? Nah, saya menggunakan pH meter. Ini pH meter yang biasa digunakan, tetapi juga kita bisa mengukur pH tanah dan pH daging. Nah, kemudian selanjutnya kita membutuhkan insect kit. Nah, insect kit ini untuk preparasi sampel yang kita perlukan. Yang pertama kita membutuhkan insect net. Nah, insect net ini untuk menangkap serangga-serangga terbang yang ada di sekitar bangkai sebagai sampel uji kita. Kemudian kita juga membutuhkan killing jar. Nah, killing jar ini biasanya digunakan menggunakan botol biasa yang transparan yang kira-kira muat serangga terbangnya. Nah, cara penggunaan dan cara pembuatan si killing jar ini sendiri, yang pertama kita membutuhkan serbuk gergaji, kemudian dipadatkan kira 1 cm ketebalannya, kemudian ditambahkan dengan cyanida berbentuk bubuk kira-kira setengah cm ketebalannya, kemudian ditambahkan lagi dengan serbuk gergaji dengan ketebalan setengah cm, kemudian ditambahkan lagi dengan gips yaitu 1 cm, dan dari keseluruhan dari lapisan ini harus dipadatkan. Kemudian kita membutuhkan botol spesimen, kotak spesimen, kemudian kita juga membutuhkan pinning set yaitu jarum pinning, kemudian ada yang namanya kertas label, kemudian kita juga membutuhkan pinset. Untuk pemeriksaan serangga tanah kita membutuhkan corong berlis. Nah, prinsip dari corong berlis ini sebenarnya yang pertama, bagian bawah itu tempat untuk menampung ataupun kita menempatkan tanah yang akan kita periksa serangganya, yang di atasnya itu terdapat sebuah pencahayaan atau lampu, biasanya menggunakan lampu pijar dengan ukuran 5 watt. Itu bisa kita gunakan untuk koleksi serangga. Tanahnya kita tempatkan pada sore hari, kemudian di pagi hari kita akan koleksi serangga yang jatuh. Nah, kita akan wadahi di bawahnya dengan botol tanpa
ataupun dengan alkohol. Jika kita membutuhkan serangganya hidup, maka jangan ditambahkan alkohol. Akan tetapi, jika kita membutuhkan serangganya mati, silakan menggunakan alkohol sebagai wadah untuk mematikannya. Nah, di sini perlu ditekankan, jangan sekali-sekali menggunakan air sebagai bahan tampungan. Jika memang kita akan memeriksa ataupun mendiamkannya selama 12 jam, karena serangga yang pertama jatuh itu pasti akan terjadinya pembusukan. Alur penelitian entomologi forensik itu seperti apa sebenarnya? Saya di sini menggunakan sampel kelinci, yaitu Rhistologus cuniculus. Saya menggunakan 6 sampel ataupun 6 hewan coba. Sebelum memilih hewan coba ini, terlebih dahulu saya sudah mengurus ethical clearance di Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, dari ke-6 sampel hewan coba ini, 3 sampel hewan coba saya sembelih dengan pengeluaran darah dengan sempurna. Kemudian 3 lagi saya matikan dengan cara eutanasi dengan menyuntikkan obat bius tertentu sehingga menyebabkan kematian. Kemudian masing-masing sampel yang pengeluaran darah sempurna dan tanpa pengeluaran darah masing-masing minimal ditempatkan di lingkungan dengan jarak minimal 10 meter, akan tetapi hasilnya akan menjadi lebih bagus jika kita menempatkan lebih dari 10 meter jarak antar satu dengan yang lainnya. Sampel yang telah diletakkan di lingkungan sebaiknya dipagarin dengan menggunakan jaring yang sedikit kasar yang kira-kira serangga bisa masuk, tetapi tidak bisa masuk hewan-hewan predator yang kira-kira pemakan bangkai, sehingga tidak akan mengganggu proses penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya, pengamatan mulai dilakukan pada hari pertama kita meletakkan sampel di lingkungan. Pengamatannya apa saja? Kita akan menangkap seluruh serangga yang ada di sekitar bangkai dengan radius 2 meter. Kemudian serangga yang hinggap kita akan menangkapnya juga. Kemudian kita juga akan mengoleksi larva dari serangga yang nempel pada sampel. Nah, ini dilakukan 3 kali sehari mulai hari pertama proses terjadinya pembusukan sampai dengan terjadinya fase tulang. Mungkin teman-teman akan bingung, seperti apa kita harus mengoleksi serangga ketika sudah menjadi ataupun berada di fase tulang. Nah, di sini biasanya kita tetap akan melanjutkan mencari serangga tanah. Nah, serangga-serangga ini nanti kita akan membawa ke laboratorium dengan melabelkan. Di kertas label yang perlu kita tuliskan yaitu kolektornya siapa, kapan, jam berapa, kemudian genus serangganya apa, kemudian jika perlu famili, dan jangan lupa spesies dari serangga tersebut. Nah, ini bisa kita identifikasi dengan menggunakan mikroskop stereo. Jika ingin identifikasi, dari mana kita mendapatkan kunci identifikasi? Nah, biasanya saya mencari kunci identifikasi di Google. Contohnya gini, saya mencari identifikasi diptera. Nanti saya akan mencarikan dari jurnal-jurnal orang, kemudian saya cocok-cocokkan gambarnya, maka akan dapat kunci identifikasi, genusnya apa, spesiesnya apa. Nah, begitu juga dengan identifikasi Formicidae, kemudian juga Collembola sebagai serangga tanah. Setelah penelitian selesai dilakukan, maka data tersebut bisa ditabulasi dalam bentuk Excel yang untuk selanjutnya kita mendapatkan grafik tabelnya seperti apa, kemudian data serangga yang teridentifikasi itu seperti apa, ada serangga apa saja, bisa kita mengelompokkan ordonya apa, familinya apa, dan spesiesnya apa. Nah, untuk diuji analisis, data karakteristik suhu bisa kita analisis, kemudian kelembaban, pH, NH3 bangkai, kemudian juga kita bisa menganalisis pH tanah. Nah, pada hasil deskriptif kita juga bisa menampilkan
jenis serangga terbang, kemudian larva, kemudian ada juga serangga tanah. Bisa kita kelompokkan dalam 3 hal ataupun tanpa dikelompokkan. Jadi per hari, hari pertama itu apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, sampai dengan proses pembusukan terhenti. Terima kasih, mungkin hanya ini saja yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin masih bingung untuk penelitian di bidang biologi apa, di bidang kedokteran apa, di bidang entomologi apa. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channel saya dan di like dan share. Terima kasih.